Bab 221 Saudara Kembar. Senyum masam tersungging di bibir Long Huantian. Ujian yang tinggi. Sepertinya saya harus melihat sendiri betapa menakjubkannya anak-anak ini. Petik 2. Kedua tim berdiri saling berhadapan di atas panggung, setelah baru saja memperkenalkan diri. Tang Wulin tercengang ketika mengetahui bahwa lawan mereka semua adalah perempuan. Ini adalah pertama kalinya dia menyapa tim yang hanya terdiri dari perempuan. Selama perkenalan mereka, Tang Wulin telah tertarik dengan penampilan identik Zhou Hanyu dan Zhou Tianer. Meskipun mereka jelas saudara kembar, warna rambut mereka yang kontras membuat pemandangan yang aneh. Berdiri sebagai ujung tombak dari timnya, Zhou Hanyu menatap Tang Wulin dengan mata yang sedingin es dan sehebat plum mekar di musim dingin. Dia telah cukup matang, selain tidak matang, tingginya hampir tidak berbeda dari orang dewasa. Tim Issea tampak kecil jika dibandingkan. Perasaan tak terduga muncul di hati Zhou Hanyu saat dia menatap tim lawan. Sebelum pertandingan, Presiden Akademi mereka telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak memandang rendah lawan mereka hari ini. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana ketiga anak di depannya memiliki kemenangan beruntun yang sama dengan mereka. 4 kemenangan mereka hampir menjamin bahwa mereka mendapat tempat di 16 teratas. Karena hanya ada 8 pertandingan per grup, hampir mustahil bagi mereka untuk tidak masuk ke 16 teratas sekarang. Mereka masih sangat muda, baru berusia 10 tahun. Dibandingkan dengan sikap dingin Zhou Hanyu, Zhou Tianer memancarkan keaktifan. Tanpa sadar dia bertanya, "Adik kecil, Anda sudah bersaing di usia yang begitu muda." Wajah Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berkedut atas pertanyaannya. "Ini kompetisi. Kami baru saja datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman." Meskipun tidak puas, Tang Wulin berseri-seri padanya. Dia tidak bisa membiarkan lawannya memperhatikan ketidaksenangannya. Zhou Tianer berkata, "Bagaimana kalau kalian baru saja mengakui? Tidak akan terlihat bagus jika kami menyakitimu, orang mungkin berpikir kita adalah anak-anak pengganggu." Petik 2. Ekspresi tersenyum Tang Wulin menegang. Dia bahkan menasihati kita untuk menyerah. Gu Yue tidak tahan lagi dan berkata dengan nada dingin, "Pemenang belum diputuskan. Kami akan lihat setelah pertandingan ini." Petik 2. Wasit mulai menghitung mundur. Zhou Hanyu memelototi adik perempuannya sebelum berbalik ke Tang Wulin dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Dengan demikian, pertandingan antara dua tim terkuat di grup 3 dimulai. Langkah pertama Tang Wulin tidak berbeda dari masa lalu, dia segera menyerbu ke depan, tangannya membentuk tanda-tanda halus di belakang punggungnya saat dia menembak ke arah Zhou Hanyu seperti kilat. Xie berada tepat di belakang Tang Wulin setelah melihat sinyal tangan. Sasarannya adalah Wang Dongqi, bukan Zhou Hanyu. Pada saat itu, para siswa Sealan Academy mengungkapkan kecemerlangan cincin jiwa mereka. Zhou Hanyu dan Wang Dongqi memiliki 3 cincin jiwa, yang pertama memiliki 2 cincin kuning dan 1 ungu, sedangkan yang kedua semuanya berwarna kuning. Adapun Zhou Tianer, dia hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning. Seperti yang kami selidiki, mereka memiliki 2 tetua jiwa dan 1 Grandmaster jiwa. Kultivasi mereka cukup untuk menghancurkan kita. Setelah berhadapan dengan Master jiwa 3 cincin sebelumnya, 3 dari kelas 0 tidak takut kepada mereka. Hanya setelah mereka bertempur, mereka akan tahu apa sebenarnya jumlah lawan mereka. Zhou Hanyu berdiri tegak di hadapan pasukan Tang Wulin. Dia mengangkat tangan kanannya, 3 cincin jiwanya naik secara sinkron saat hujan es tipis menyelimuti tubuhnya. Temperatur arena turun saat gelombang kabut gletser berguling-guling dari tubuhnya dan kulitnya perlahan memutih sampai seperti salju. Di sisi lain, aura Zhou Tianer berbeda. Keduanya jelas lahir dari ibu yang sama, berusia sama, dan kemungkinan besar kembar, namun bukan hanya kultivasi Zhou Tianer lebih rendah dari kakak perempuannya, jiwa bela dirinya juga berbeda. Apa yang muncul di tangannya bukanlah udara dingin, tetapi bola cahaya berwarna hijau yang penuh vitalitas. Apa itu? Tang Wulin terkejut dengan melihat 2 jiwa bela diri ini. Dia bukan anak bodoh yang sama yang baru saja tiba dari kota Glorybound lagi, setelah belajar dan berjuang di bawah bimbingan Wu Zhangkong, ilmunya semakin dalam. Hanya satu pandangan sekilas yang diperlukan baginya untuk mengetahui bahwa si kembar jarang terlihat sebagai penguasa jiwa unsur. Zhou Hanyu memiliki elemen es, khususnya roh es. Di sisi lain, Zhou Tianer memiliki unsur kayu, sama halnya, itu disebut roh kayu. Namun, jiwa bela diri tipe kayu jauh lebih jarang daripada tipe es.
Kedua saudara perempuan ini harus kembar, tetapi jiwa bela diri mereka sangat berbeda. Benar-benar tontonan. Tampaknya warna rambut mereka berbeda karena jiwa bela diri mereka. Dalam kotak satu, Han Yu dan Tianer adalah saudara kembar, tetapi perbedaan mereka jelas sejak saat mereka dilahirkan. Meskipun orang tua mereka adalah rakyat jelata biasa tanpa kekuatan jiwa, anak-anak mereka sangat berbakat. Han Yu memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan dan jiwa bela diri roh es. Dia adalah siswa paling berbakat yang pernah kita miliki selama bertahun-tahun. Tianer sedikit kurang berbakat, dia hanya memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 8. Namun, dia memiliki konstitusi roh kayu yang lebih langka. Selain itu, para suster memiliki hubungan mental kembar. Zhang Zhenpeng menjelaskan latar belakang dua murid bintangnya. Long Huantian menghela nafas dalam penghargaan. Mereka benar-benar talenta yang luar biasa. Tidak heran Zhenpeng begitu percaya diri dengan permintaannya. Meskipun kekuatan master jiwa secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa mereka, cukup sering jiwa bela diri yang lebih penting. Seorang guru jiwa 3 cincin dengan jiwa bela diri biasa tidak akan pernah bisa mengejar seorang guru jiwa 3 cincin dengan jiwa bela diri tingkat tinggi, jaraknya terlalu besar. Kedua gadis ini tidak biasa dengan cara apapun. Di panggung kompetisi, pandangan Zhou Hanyu bertentangan dengan Tang Wulin. Dia perlahan-lahan mendorong telapak tangan kanannya ke depan, mengirimkan gelombang es berkabut ke arahnya, mengaburkan visinya. Dia hampir tidak bisa melihat sosoknya yang tidak bergerak dalam kabut. Cincin jiwa pertama Zhou Tianer menyala sementara lampu hijau lembut muncul di tanah. Tanaman merambat tumbuh dari cahaya dalam sekejap dan mengikuti jarinya yang runcing untuk menyerang Tang Wulin. Ini mengikat. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak mungkin baginya untuk tidak mengenalinya apa adanya. Mereka berdua adalah master jiwa tipe tanaman, tapi roh kayu Zhou Tianer jauh lebih kuat daripada rumput blue silvernya, binnya seperti deretan tanaman merambat yang menusuk ke arahnya. Meskipun Tang Wulin terguncang, ia dengan cepat beradaptasi dengan situasi tersebut. Cincin jiwanya yang ungu naik dari bawah kakinya dan memerintahkan rumput blue silvernya sendiri untuk menenun ke layar pelindung di udara. Tang Wulin menyerbu ke depan, perisai blue silver grass-nya miring sehingga menangkis serangan tanaman merambat. Dia dengan cepat maju ke arahnya. Tak gentar, Zhou Hanyu mengaktifkan cincin jiwa pertamanya. Putih tiba-tiba mendominasi visi Tang Wulin, dinding es terbentuk tepat di depannya. Waktu Zhou Hanyu sangat sempurna, dinding itu muncul tepat ketika Tang Wulin akan menghapus perlindungan layar. Dia akan membantingnya sesaat kemudian. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tang Wulin. Meskipun kecepatannya eksplosif, kendali atas hal itu tidak mungkin dibandingkan dengan Xie. Yang mengejutkan tim Sealan Academy, Tang Wulin tidak menunjukkan niat untuk melambat, alih-alih, dia meningkatkan kecepatannya. Dia mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya, menabrak dinding es. Bang! Tang Wulin benar-benar menghancurkan dinding es dan melanjutkan tugasnya di Zhou Hanyu. Orang ini, Zhou Hanyu menatap dengan bingung pada pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menembus dinding esnya melalui kekuatan fisik semata. Hanya orang aneh macam apa dia ini. Tang Wulin hanya berjarak 15 meter darinya. Hanya perlu sesaat baginya untuk menghubunginya. Zhou Tianer bergerak di sebelah kakaknya, senyum manis menghiasi bibirnya kontras dengan topeng ketidakpedulian kakak perempuannya yang tidak berubah. Bab 222 ditekan dan ditahan. Energi aneh terpancar dari tubuh mereka. Cincin jiwa pertama Zhou Tianer menyala saat dia mengangkat tangannya. Tanaman merambat muncul dari bawah kedua saudara perempuan itu, melilit kaki dan pinggang mereka sebelum dengan cepat menyeret mereka ke belakang, langsung membuka celah lebar antara mereka dan Tang Wulin. Tang Wulin bereaksi tanpa berpikir, Blue Silver Grace menembak ketika dia mengaktifkan bin dan menyerbu ke depan sementara dia sendiri mengikuti di belakang. Di satu sisi Xie telah mencapai Wang Dongqi. Daripada mundur, Wang Dongqi melangkah maju untuk menyambutnya dengan pedang yang baru terwujud. Petir perak mengalir dalam garis-garis bergerigi di sepanjang bilah ungu pedang, menyelubunginya dengan aura keagungan. Sebuah tebasan pedangnya yang sederhana mengirim petir perak ke Xie. Xie mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya dan dengan paksa melompat dari tanah dan ke udara, menghindari petir sambil secara bersamaan menutup jarak di antara mereka. Tidak seperti Skyfrost Sword dari Wu Zhangkong dan Sword Star God milik Ye Xinglan, Thunder Flash Sword dari Wang Dongqi menggunakan kekuatan jiwa untuk meningkatkan keterampilan jiwa atribut petir daripada pedang itu sendiri.
Dia mengangkat Thunder Flash Sword-nya tinggi ke udara, memanggil badai ular kilat di sekitarnya. Ini adalah skill jiwa keduanya, Chaotic Dance of the Silver Snakes. Wang Dongqi memandang rendah Xie. Meskipun dia memiliki 2 cincin di usia muda 10 tahun, dia merasa dia tidak mungkin membandingkannya. 3 cincin adalah tonggak utama bagi para guru jiwa, itu berarti bahwa seseorang telah mencapai tingkat menengah dari seorang guru jiwa dan seringkali keterampilan jiwa ketiga membawa dorongan kekuatan besar. Dia telah memutuskan untuk menggunakan Chaotic Dance of the Silver Snakes pada saat Xie bergerak melawannya sejak skill jiwa ini mengkhususkan diri dalam mengendalikan Master Jiwa tipe Agility. Sebagai seorang Master Jiwa tipe serbu dan dengan karakteristik Thunder Flash Sword-nya, dia paling efektif dalam mengendalikan tipe Master Jiwa tipe Agility. Tidak hanya petir memiliki kekuatan ledakan, efek kelumpuhannya bisa melumpuhkan kecepatan Master Jiwa tipe Agility. Petir berkembang menjadi bunga cahaya perak yang langsung menelan Xie. Meskipun tidak memiliki banyak daya tembak, jika Chaotic Dance of the Silver Snakes menyerang dan melumpuhkan lawannya, tidak perlu banyak upaya bagi Wang Dongqi untuk menghabisi mereka. Dia belum dikalahkan oleh Master Jiwa tipe Agility dengan peringkat yang sama dengannya. Kekalahan mereka dijamin saat dia menjadi lawan mereka. Senyum sudah melekat di bibirnya. Kemenangan timnya akan terjamin begitu dia mengalahkan lawannya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan saudara-saudara perempuan Zhou. Bagaimanapun, keduanya adalah kekuatan inti tim. Tetapi pada saat itu, senyumnya menegang. Tepat saat ular kilat hendak menyerangnya, sosok Xie bergoyang, lalu digandakan menjadi banyak bayangan-bayangan hantu yang berkedip-kedip ke depan. Meskipun banyak tarian Chaotic of the Silver Snakes, itu bukan tanpa celah. Baut petir yang tidak menentu terus-menerus mengubah posisi, menciptakan celah yang dimanfaatkan Xie dan, dengan goyangan tubuhnya, ia menghindari gempuran ular kilat dan terus maju pada Wang Dongqi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan keterampilan jiwa. Dia belum melihat cincin jiwa Xie menyala, dia benar-benar terperangah. Dia bisa mengerti jika dia menggunakan keterampilan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa memahami situasi ini. Mengapa tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi? Bukankah jiwa bela dirinya belati? Bagaimana dia bisa tahu bahwa apa yang Xie gunakan saat ini adalah trik Shadow membingungkan Tang Sek? Sama seperti mereka telah meneliti tim Issea, tim Issea telah meneliti mereka. Keakraban dengan lawan seseorang bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran. Tang Wulin hanya membiarkan Xie melawan Wang Dongqi setelah benar-benar memahaminya. Sementara petir Wang Dongqi tentu saja sangat efektif melawan tipe Master Jiwa Agility, itu masih tergantung pada seberapa cepat lawannya. Xie telah menunjukkan keterampilan bertarung yang spektakuler saat pertama kali Tang Wulin bertemu dengannya. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah 1 tahun bimbingan Wu Zhangkong dan mempelajari trik bayangan membingungkan Ghost Sektang. Gerakan Xie seperti awan yang melayang dan air yang mengalir ketika menggunakan Ghost Shadow Perplexing Trick. Wang Dongqi tidak bisa melacaknya, tetapi dia juga tidak melacaknya. Di matanya, dia hanya bebek duduk. Tarian Chaotic of the Silver Snakes memiliki jangkauan yang luas, tetapi penuh dengan lubang. Itu tidak berharga di hadapan kecepatan sejati. Mata Wang Dongqi berguling panik. Ketika Xie tiba di depannya dalam sekejap mata, dia segera menikam Thunder Flash Sword-nya ke tanah dan mengaktifkan cincin jiwa ketiganya. Cahaya perak meletus dari tubuhnya. Xie secara refleks mundur darinya dan menunda serangannya. Seperti yang dia duga, ular kilat meledak dari pedangnya sesaat setelah dia mundur. Dia telah menggunakan Chaotic Dance of the Silver Snakes sekali lagi. Mustahil untuk menghindar di udara, ya, setidaknya di level mereka. Jika Xie tidak membatalkan serangannya, dia akan lumpuh oleh ular-ular itu. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Xie dan sedetik kemudian, dia melepaskan Light Dragon Storm-nya, memacu tubuhnya untuk terbang mundur. Garis-garis petir perak mengejarnya, tetapi langsung menghilang saat kontak dengan Light Dragon Storm-nya. Xie memutar belati naga cahaya di tangannya setelah mendarat jauh, mengejek Wang Dongqi. Ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Untuk melindungi dirinya barusan, dia terpaksa menggunakan Chaotic Dance of the Silver Snakes 2 kali dan Thunder Flash Ring sekali. Konsumsi ketiga keterampilan jiwa itu jauh lebih besar daripada penggunaan keterampilan jiwa tunggal Xie dan meskipun kekuatan jiwanya melampaui Xie sejauh ini, jumlah yang digunakan tidak ada yang bisa ditertawakan.
Xie mencengkeram belati naga ringan dan perlahan-lahan mengelilingi Wang Dongqi. Tidak ada sedikit pun kecemasan yang bisa ditemukan dalam sikapnya. Tang Wulin hanya memberinya satu misi, untuk membuat Wang Dongqi sibuk, dan jika dia punya kesempatan, kalahkan dia. Jika tidak, maka mengisolasinya sudah cukup. Sementara dia membuatnya sibuk di sini, Tang Wulin mengetahui bahwa binnya tidak berguna. Zhou Tian'er menunjuk ke arah helai blue silver yang membidiknya, menembak sekelompok lampu hijau padanya. Sebuah sensasi aneh tiba-tiba menyapu Tang Wulin, seolah-olah rumput blue silvernya telah diselimuti pelukan hangat yang dengan lembut mencuri kendali darinya. Lautan blue silver grace-nya lemas di udara dan jatuh ke tanah, terlalu tak bernyawa untuk menyerang lagi. Ini adalah penindasan atribut. Tang Wulin mengerti apa yang dia hadapi dalam sekejap. Itu selalu menjadi Raja Naga Emasnya yang menekan tuan jiwa dan binatang buas lainnya sebelum sekarang. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari akan datang ketika dia akan ditekan sebagai gantinya. Meskipun garis keturunan Golden Dragon King-nya telah mengubah rumput blue silver-nya, pada akhirnya, itu masih eksistensi kayu. Garis keturunannya tentu saja mengangkatnya ke ketinggian yang jauh lebih besar, tetapi melawan Zhou Tian'er yang memiliki jiwa bela diri roh kayu dan kekuatan jiwa yang lebih tinggi darinya, penindasan tidak bisa dihindari. Bahkan cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun tidak bisa melakukan apapun untuk membalikkan penindasan ini. Bab 223 Kisah Gu Yue. Zhou Tian'er tersenyum manis pada Tang Wulin, sementara jari Zhou Hanyu menunjuk padanya, memanggil es raksasa dari tanah untuk membentuk penjara es di sekitarnya. Tidak hanya itu membatasi pergerakannya, itu mengepungnya di semua sisi. Keterampilan jiwa pertama Zhou Hanyu adalah Ice Wall, Ichichel keduanya. Namun esnya tidak biasa, mereka es varian yang kuat. Ada banyak cara dia bisa menggunakannya. Es itu lebih kuat dari dinding es sebelumnya, memaksa Tang Wulin kembali ketika dia menyerang mereka. Sementara ia berjuang untuk melarikan diri dari penjara sedingin es ini, udara dingin bersirkulasi dan menyerang tubuhnya. Meskipun tubuhnya jauh lebih keras daripada orang biasa, dia tidak kebal terhadap dingin dan segera menggigil tanpa henti. Para suster itu bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, mereka jelas masih mudah bagi saya. Aku akan ditusuk oleh es daripada di penjara jika Zhou Hanyu tidak. Tang Wulin tidak berani membuang waktu, dia memanggil untaian Blue Silver Grace untuk mengangkatnya keluar dari penjara. Namun pada saat itu, es memanjang hingga mereka berpotongan dan memotong rute pelarian terakhirnya. Kontrol kedua. Ini jelas merupakan keterampilan jiwa yang dikendalikan kedua. Dia sangat terampil, dan dia harus memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Itu tidak boleh lebih rendah dari milikku. Sepertinya kita tidak bisa menahan diri. Tim sialan ini jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Gu Yue, teriak Tang Wulin ketika sisik emas berdesir di lengan kanannya, tangannya berubah menjadi cakar naga sebelum dia meninju es di depannya. Bang! Es itu hancur menjadi bubuk halus di bawah efek menghancurkan cakar naganya. Tang Wulin bergegas keluar dari pembukaan di saat berikutnya. Meskipun Blue Silver Grace-nya ditekan oleh Zhou Tian'er, itu tidak mutlak. Dia menarik rumput Blue Silver yang tersisa, hanya membiarkan untaian emas tunggal menembak lurus ke arah Zhou Tian'er sementara dia mengikuti dari belakang. Mendengar teriakan Tang Wulin, Gu Yue akhirnya bergerak. Lampu hijau menyelimutinya dan dia terbang ke arahnya. Cincin jiwa pertamanya menyala sementara itu sebelum jari-jarinya memutar untuk memanggil bola api yang menyala ke arah dua saudara perempuan. Terlepas dari apakah itu roh kayu atau roh es, keduanya ditundukkan oleh api. Jenis unsur, dan dia sepertinya punya lebih dari satu. Zhou Tian'er dan Zhou Hanyu keduanya dikejutkan oleh pemandangan lampu hijau di sekitar kaki Gu Yue dan bola api melengkung ke arah mereka. Sebagai master jiwa tipe elemental itu sendiri, itu wajar saja mereka bisa mengenali master jiwa tipe elemental lainnya. Mereka mulai gemetar ketika menyadari bahwa dia dapat menggunakan angin dan api. Api dan es saling bertentangan, saling menundukkan satu sama lain. Roh kayu Zhou Tian'er, bagaimanapun, tidak berdaya melawan api. Hanya Zhou Hanyu yang memiliki kesempatan untuk melawan. Es setinggi setengah meter tiba-tiba muncul dan berbenturan dengan bola api. Cahaya cobalt dan crimson meledak dari tabrakan mereka, keduanya sama-sama cocok. Zhou Tian'er juga tidak menganggur. Sebuah pohon anggur terbang ke arah Tang Wulin dalam upaya untuk mengikatnya. Cincin jiwa keduanya tidak redup sepanjang waktu, terus menekan Tang Wulin.
Keterampilan jiwa pertamanya adalah tanaman merambat Torni dan yang kedua adalah roh kayu. Roh kayu adalah keterampilan jiwa tipe pendukung yang meningkatkan keterampilan jiwanya yang lain sambil menekan binatang jiwa atribut kayu dan jiwa bela diri. Selama atribut kayu lawannya tidak melampaui miliknya, mereka akan menderita efeknya. Jadi, dalam arti tertentu, Tang Wulin ditakdirkan untuk ditekan oleh Zhou Tian'er sejak lahir. Tanaman berduri milik Zhou Tian'er, setelah ditingkatkan oleh roh kayunya, memiliki ketebalan 2 kali lipat dan sekarang selebar lengan anak-anak. Duri sepanjang 1 inci mencuat keluar, begitu tajam sehingga mereka yakin akan menyiksa siapapun yang terjebak di dalamnya. Tang Wulin mengingat cakar naga emasnya, konsumsinya terlalu besar. Dia juga tidak bisa menggunakan rumput Blue Silver-nya di bawah efek penindasan roh kayu, jadi untaian tunggal rumput Blue Silver emas adalah harapan terakhirnya. Untaian rumput membanting ke tanah dalam sekejap cahaya keemasan, energi pantulannya mengirim Tang Wulin tinggi ke udara saat ia menghindari serangan tanaman merambat. Masih ingin lari? Iya. Senyum yang indah bersemi di bibir Zhou Tian'er saat tanaman merambat bergoyang di tanah. Dia percaya bahwa Tang Wulin tidak mungkin untuk menghindari serangannya di udara. Namun pada saat itu lampu hijau menyelimutinya, memperlambat turunnya. Detik berikutnya, es terbang di bawah kakinya. Meskipun es ini jauh lebih kecil daripada milik Zhou Hanyu, itu lebih dari cukup untuk bertindak sebagai pijakan bagi Tang Wulin. Dia mendorong langkah es dan menembak ke arah Zhou Hanyu. 7 bola api berkedip di sekelilingnya pada saat yang sama, mengikuti keturunannya. Gu Yue tidak berhenti sejenak, bola api demi bola api terbang keluar tanpa akhir yang terlihat. Dengan kekuatan jiwa di peringkat 20-an, serangan berapinya benar-benar menundukkan Zhou Hanyu dan tidak memberinya ruang untuk gangguan. Cakar naga emas muncul sekali lagi. Bahkan jika dia menghadapi dinding es atau es lainnya, Tang Wulin tidak berniat menghindar. Dia akan menyerang menembus dan mengalahkan Zhou Hanyu terlebih dahulu. Zhou Hanyu yang memiliki 3 cincin adalah ancaman terbesar mereka. Zhou Hanyu mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan serangan udara yang masuk. Dia tidak menyangka lawan mereka yang berusia 10 tahun akan sangat merepotkan. Mereka telah meneliti Tang Wulin, memahami kemampuannya, dan merumuskan taktik untuk menjatuhkannya. Namun, dia terkejut bahwa Xie sebenarnya bisa sendirian membuat Wang Dongqi sibuk. Bahkan, dia tampak dalam posisi menguntungkan. Lalu ada Gu Yue, kejutan terbesar dari ketiganya. Dalam waktu singkat dia bergerak, dia menggunakan 3 elemen berbeda. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan apa itu keterampilan jiwanya, efek sinergis antara ketiga elemen itu sudah cukup untuk mengubah keadaan. Paling tidak, itu sudah cukup untuk membawa kedua belah pihak kembali ke keseimbangan. Mereka sudah sangat menyadari betapa berbahayanya cakar naga emas Tang Wulin. Dengan dia hampir menimpanya dan memiliki rombongan bola api di belakangnya, Zhou Hanyu tahu dia akan kehilangan jika dia tidak mengungkapkan kartunya. Cincin jiwanya yang ungu menyala, langsung mengubah auranya saat kabut yang menempel di tubuhnya membeku menjadi kulit biru dingin. Gelombang dingin mutlak menggulung dirinya. Roh es. Pertama adalah roh kayu Zhou Tian'er yang benar-benar bisa menindas Tang Wulin, dan sekarang Zhou Hanyu mengungkapkan roh es 1000 tahun. Mirip dengan kayu roh, itu adalah keterampilan jiwa penguatan elemen. Perbedaan antara 100 tahun dan ribuan tahun adalah tidak terduga, belum lagi bahwa ini sebenarnya adalah keterampilan jiwa ketiganya. Sebuah dinding es raksasa didirikan di depannya saat yang sama dia mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Bola api menabrak dinding dan padam dengan mudah, tetapi Tang Wulin menabraknya dengan tegas. Dia meninju dinding dengan cakar naga emasnya begitu keras sehingga tertanam di dalamnya. Retakan mengalir di sepanjang permukaan, tetapi dinding tidak hancur kali ini. Pecahan es yang tajam terbentuk di sekitar Zhou Hanyu. Dia merasa terhina, untuk berpikir bahwa seorang anak berusia 10 tahun telah memaksanya untuk menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Diperkuat oleh Ice Spirit, esnya sekarang memiliki panjang tidak kurang dari 1 meter dan jauh lebih dingin dan lebih tajam dari sebelumnya. Dia menamparkan telapak tangannya di dinding es di depannya. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar dan berteriak dengan khawatir. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya untuk membela diri dan pada detik berikutnya dinding es meledak, mengirimnya terbang ke belakang. Tang Wulin telah menghadapi guru jiwa 3 cincin sebelumnya, tetapi hanya sekarang dia mengerti betapa mengerikannya guru jiwa 3 cincin itu. Udara beku mengalir ke tubuhnya, darahnya lamban karena kedinginan. Energi ledakan mengalir di nadinya.
Jika bukan karena tubuhnya yang lebih kuat dari biasanya, dia pasti sudah kehilangan kesadaran. Pecahan-pecahan dari dinding es melesat ke arahnya sementara es membanjiri Gu Yue. Ketika Gu Yue dan Xie Xie melihat Tang Wulin dikirim terbang, mereka berdua berteriak. Sementara Xie Xie dipenuhi dengan keheranan, Gu Yue dipenuhi amarah. Kilatan yang menakutkan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menghilang dalam kilatan perak, hanya untuk muncul kembali di samping Tang Wulin. Pancuran air es hanya mengenai udara. Ini adalah... Zhou Hanyu membeku sejenak. Lagi pula, dia masih kekurangan pengalaman bertempur. Dan dalam jeda sesaat itu, SS lolos dari jangkauan manipulasi sekundernya. Mereka terus maju tanpa terarah sampai mereka menghancurkan penghalang arena begitu keras sehingga berdesir. Bab 224 Keterampilan Martial Soul Fusion. Sambil marah, dua cincin jiwa Gu Yue menyala. Dia menggenggam tangannya di depan dadanya, dan bola api menyala di depannya. Pita hijau cahaya berputar di sekitarnya dan bergabung bersama saat tangan Gu Yue bergerak berputar-putar. Api dan angin saling melengkapi, anginnya memberi makan api sampai berubah menjadi tornado raksasa yang menyala. Badai api ini hanya setinggi 1 meter, tetapi sebagai kontraktor roh itu sendiri, para suster Zhou bisa merasakan angin dan elemen api yang mengelilinginya menyatu menjadi tornado. Dengan cepat tumbuh dan beberapa detik kemudian, tingginya sudah melebihi 2 meter. Dia memahami hati elemen. Zhou Tianer yang selalu tersenyum akhirnya kehilangan ketenangannya saat dia berteriak dengan khawatir. Hati elemen ini hanya penting bagi master jiwa tipe elemental. Jika mereka ingin mendapatkan kekuatan sejati, maka mereka harus memahami inti dari elemen yang mereka kendalikan. Jantung elemen adalah esensinya dan selama seseorang menangkapnya, tidak hanya seseorang bisa memanfaatkan kekuatan dalam diri mereka sendiri, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan elemen yang ditemukan di atmosfer. Itu adalah kemampuan yang memungkinkan kekuatan seseorang untuk melampaui kekuatan jiwa mereka. Yang kuat dan yang lemah dipisahkan oleh apakah seseorang telah memahami hati elemen itu. Secara alami, jika seseorang memanggil kekuatan di luar kendali seseorang, itu mungkin bisa melahapnya sebagai gantinya. Dan karena alasan inilah kekuatan spiritual benar-benar krusial bagi para master jiwa tipe elemen. Semakin baik kontrol yang dimiliki seseorang, semakin kecil kemungkinannya akan dimakan oleh elemennya sendiri. Dalam arti tertentu, roh es Zhou Hanyu dan roh kayu Zhou Tianer meningkatkan kontrol mereka atas unsur-unsur. Namun, mereka masih jauh dari memahami hati elemen. Satu-satunya cara adalah mungkin bagi angin puyuh Gu Yue untuk terus tumbuh ketika dia jelas tidak memberinya kekuatan jiwa adalah jika dia telah memahami hati elemen dan memanggil kekuatan elemen sekitarnya untuk memberi makan badai api. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memahami hati elemen itu? Dan dua dari mereka pada saat itu. Ini tidak bisa dipercaya. Cepat, kita harus bertindak. Zhou Hanyu adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Mereka berdua tahu betapa mengerikan kekuatan hati elemen itu. Jika dia kehilangan kendali, maka musibah akan menimpa semua orang di panggung. Tidak ada yang tahu apakah Gu Yue bisa mengendalikannya. Dalam kebanyakan kasus, seorang master jiwa yang telah memahami hati elemen akan memutuskan hubungan mereka dengan energi unsur sesaat sebelum mereka mencapai batas kendali mereka untuk menghindari dilahap, tetapi Gu Yue baru berusia 10 tahun. Mereka tidak berani bertaruh dengannya. Zhou Hanyu mengulurkan tangan kanannya sementara Zhou Tianer mengulurkan tangan kirinya. Saat keduanya menggenggam tangan, sebuah perubahan terjadi pada mereka. Sosok biru berbinar di belakang Zhou Hanyu sementara sosok zamrud turun di belakang Zhou Tianer dan memeluk mereka. Pada saat itu, aura kekuatan mereka melonjak ke ketinggian yang menakjubkan. Pada saat yang sama, semua penonton di dalam kotak berdiri dengan waspada. Ini termasuk kotak 7 Wu Zhangkong dan Shen Yi, dan Long Huantian dan Zhang Zhenpeng kotak seseorang. Meskipun mereka tidak berada di kotak yang sama, selalu, mereka semua tercengang tanpa kata-kata. Awalnya tidak ada yang memiliki harapan tinggi untuk pertandingan 3 lawan 3 ini, tetapi sekarang terbukti terlalu mengejutkan bagi siapapun untuk memahaminya. Wu Zhangkong tahu bahwa Tang Wulin dan lawan lainnya sangat kuat saat pertandingan dimulai. Selain memiliki 2 master jiwa 3 cincin, pengalaman pertempuran tim Sealan adalah lompatan dan batas di depan salah satu lawan mereka sebelumnya. Selain itu, ada 2 master jiwa tipe elemental di tim itu. Taktik Tang Wulin terbukti efektif saat pertandingan berlangsung. Sangat penting bahwa Xie Xie membuat Wang Dongqi sibuk, jika tidak,
mereka harus berurusan dengan seorang master jiwa tipe serangan yang kuat yang Thunder Flash Sword memiliki beberapa sifat kontrol. Dalam situasi itu, dua master jiwa tipe elemental bisa bertarung dengan kinerja puncak mereka. Apa yang benar-benar membuat Wu Zhangkong terdiam, bagaimanapun, adalah betapa sombongnya Tang Wulin. Dia tidak membiarkan Gu Yue bertindak pada awalnya untuk menghemat kekuatannya, dan tidak sampai dia ditekan bahwa dia memanggilnya. Mereka telah meremehkan kekuatan Zhou Hanyu, tetapi pemahaman Gu Yue tentang hati elemen telah membuat Wu Zhangkong dan Shen Yi menganga. Shen Yi hampir menuntut Wu Zhangkong untuk menyerahkan Gu Yue padanya saat itu juga. Setiap master jiwa tipe elemental yang memahami hati elemen adalah seorang jenius yang jarang ditemukan, belum lagi jumlah elemen yang berbeda yang dimiliki Gu Yue. Bahkan jika keterampilan jiwanya tidak dapat mempengaruhi elemen secara langsung, itu tidak masalah karena dia memahami hati elemen itu. Dia benar-benar memahami jantung api dan angin, menjadikannya seorang jenius sekali seumur hidup. Namun, kejutan mereka tidak berakhir di situ. Zhou Hanyu mundur ke sudut oleh badai, mengungkapkan kartu asnya. Sebuah pemandangan aneh terungkap di belakang mereka ketika dia dan saudara perempuannya bergandengan tangan, dan semua ahli yang menyaksikan dengan kuat segera menyadari apa ini. Kemampuan paling langka dan paling kuat di dunia master jiwa, keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu adalah keterampilan fusi jiwa dua elemen. Bahkan di turnamen tingkat federal, ini masih akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Namun, untuk berpikir itu muncul dalam acara 3 orang di divisi junior Skysia Alliance Tournament, pertandingan yang semua orang harapkan akan semakin buruk. Sementara itu, Long Huantian akhirnya mengerti mengapa Zhang Zhenpeng begitu percaya diri dalam permintaannya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Mengabaikan efek skill fusi jiwa, fakta bahwa kedua kakak beradik itu dapat menggunakan skill ini membuat mereka layak mendapatkan 2 kuota pemeriksaan pengadilan dalam. Bahkan jika Skysia City memerintah seperti tiran, ia tidak akan berani mengabaikan bakat seperti itu. Bagaimanapun, kemakmuran aliansi Skysia secara keseluruhan masih dalam kepentingan mereka. Jika dua saudara perempuan ini berhasil masuk ke pengadilan batin Shrek, maka aliansi Skysia akan dihujani dengan kehormatan dan kemuliaan, meskipun Sealan Academy akan mendapat manfaat paling banyak dari ini karena mereka akan secara langsung menerima kuota ujian pengadilan dalam di masa depan. Status Skysia Alliance juga akan naik dalam dunia master jiwa. Pada saat yang sama, Long Huantian memperhatikan ketiga anak dari Akademi Issea. Bocah-bocah ini sangat tangguh. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki keterampilan fusi jiwa, kontrol unsur gadis itu sangat spektakuler. Apakah tornado yang sedang tumbuh itu benar-benar karya seorang guru jiwa berantai 2? Zhang Zhenpeng menatap dengan mata terbelalak. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan keterampilan fusi jiwa Anda. Meskipun dia yakin bahwa timnya akan memenangkan kejuaraan, dia masih kagum dengan kemampuan tim Issea. Dia awalnya berpikir Tang Wulin adalah yang terkuat di tim, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah Gu Yue. Di atas panggung Zhou Hanyu dan Zhou Tian'er mulai berkilau seolah-olah keduanya adalah roh yang tumbuh dengan cahaya, menjerumuskan lingkungan mereka ke dalam dunia yang dingin. Bab 225 Hutan Es. Lampu biru dan hijau menjalin bersama untuk membentuk selimut kabut sedingin es yang menyebar di seluruh arena, membanjiri elemen api dan angin di udara dan memperlambat pertumbuhan badai api. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap. Keterampilan fusi jiwa berada di luar harapannya. Detik berikutnya, cahaya putih muncul di depannya sebelum mengungkapkan pohon raksasa, tubuh biru es yang sepertinya terkondensasi es namun meledak dengan vitalitas. Itu terbuka tepat di tengah badai dan keduanya bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang berdesir di udara. Meskipun tornado yang berkobar merobek-robek daun dari pohon yang bergoyang, api juga menghilang dengan setiap daun yang sobek. Dari kejauhan, Wang Dongqi memperhatikan adegan ini dan segera melepaskan diri dari Xie untuk lari dari panggung. Dia tahu seberapa kuat keterampilan fusi jiwa saudara perempuan Zhou itu. Dia mengambil waktu sejenak untuk menatap mata Xie saat dia berlari dan berteriak, "Cepat dan lari." Xie juga merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas mengejarnya. Kedua saudara perempuan itu hampir tidak bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa ini dengan basis kultivasi mereka saat ini, tetapi mengendalikannya adalah masalah lain. Wang Dongqi mengerti ini dan tahu untuk lari. Kulit wajah Gu Yue memucat saat tornado yang menyala menyebar. Ke samping, wasit dengan putus asa berteriak, "Berhenti."
Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Bang! Layar kaca kotak 7 hancur dan sosok putih langsung terbang menuju arena. Situasi serupa terjadi di kotak 1, tetapi dua tokoh malah terbang keluar. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, sudah terlambat untuk menghentikannya. Kekuatan menahan yang kuat menekan Gu Yue saat hawa dingin berkumpul di sekelilingnya. Tanah bergetar, lalu terpecah ketika banyak pohon biru glasial tumbuh dari bumi. Keterampilan penyatuan jiwa, hutan es. Pada saat Gu Yue menghabiskan waktu dengan terpana pada perubahan yang tiba-tiba, dia terhanyut oleh sepasang lengan yang kuat dan segera mendapati dirinya menatap langit. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan dirinya berada dalam pelukan Tang Wulin. Es setelah es menembus Tang Wulin. Ini sebenarnya adalah cabang-cabang pohon, tetapi tubuhnya kuat dan mereka tidak menembusnya untuk menyakiti Gu Yue. Darah mekar di depan matanya, sekarat pandangannya dengan merah. Dia menatap wajah Tang Wulin. Tidak ada sedikit pun rasa sakit yang merusak wajahnya, hanya senyum lembut yang menyambutnya ketika lengannya terus dengan kuat menjauhkannya dari bahaya. Pada saat itu hutan es telah muncul, Tang Wulin telah membanting cakarnya di tanah dengan cakarnya dan membebaskan diri dari pengekangannya untuk menyergap Gu Yue dan menariknya ke pelukannya, melindunginya dengan tubuhnya, saat dia menerima serangan itu, es. Tidak. Jeritan kehancuran yang tidak manusiawi merobek keluar dari tenggorokan Gu Yue, suaranya diambang kehancuran. 6 lampu elemen berkumpul di sekelilingnya dengan liar, api, air, tanah, angin, cahaya, dan ruang. Jejak keheranan menyaring mata Tang Wulin, tapi dia sudah kehilangan perasaan di tubuhnya. Tubuhnya benar-benar tidak merasakan sakit, tetapi ketika dia melihat Gu Yue seperti ini, rasa keakraban muncul dalam dirinya. Mata Gu Yue menyala dengan amarah berapi-api, kehausannya akan darah, kematian, menggulungnya dalam gelombang. Gu Yue, jangan. Suara lemah Tang Wulin berjalan ke telinganya. Tubuhnya bergetar saat dia mendapatkan kembali dirinya. Dia meraih Tang Wulin, menghilang dalam kilatan cahaya perak sesaat sebelum hutan es mencapainya. Pohon demi pohon meledak dari tanah, meskipun tidak ada yang sebesar dua yang pertama dan setiap pohon berikutnya lebih kecil dari yang terakhir. Meskipun pohon-pohon itu tidak setinggi dua yang asli, mereka masih melepaskan aura dingin dan menembus. Sosok putih salju itu adalah orang pertama yang mendarat di panggung, tetapi tidak ada yang menyambutnya. Tang Wulin dan Gu Yue baru saja teleport beberapa saat yang lalu. Zhang Zhenpeng adalah orang kedua yang tiba, setelah bergerak saat dia melihat para suster menggunakan hutan es. Ini buruk, ini hanya pertandingan, mereka bahkan belum bisa mengendalikan skill fusi jiwa. Kecelakaan pasti akan terjadi. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Keterampilan fusi jiwa telah selesai pada akhirnya. Para suster jatuh ke tanah, kulit mereka pucat ketika mereka terengah-engah. Mereka telah melampaui kemampuan mereka menggunakan keterampilan fusi jiwa. Bagaimana mungkin kalian berdua menggunakan keterampilan fusi jiwa? Zhang Zhenpeng menegur. Apa kabar? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Petik 2. Kedua saudari itu menyesali tindakan mereka segera setelah melepaskan hutan es. Mereka menyadari bahwa mereka masih kekurangan pengalaman. Saat menghadapi tornado yang berkobar, mereka panik dan salah memilih untuk menggunakan kemampuan terkuat mereka. Rasa bersalah telah menjangkiti mereka ketika mereka melihat kondisi buruk Tang Wulin dan Gu Yue. Apakah ini bagaimana kamu mengajar muridmu? Sebuah suara dingin menusuk ke punggungnya. Zhang Zhenpeng berbalik untuk menghadapi seorang pria muda yang tampan mengenakan jubah putih dan menyembunyikan aura yang sangat dingin. Kamu siapa? Kenapa anak muda sepertimu ada di sini? Dia merasa gelisah. Sebagai presiden Sealan Academy, dia harus bertanggung jawab atas masalah yang digerakkan oleh murid-muridnya. Dia mengerti betapa kuatnya hutan es dan mempertimbangkan bakat yang tim Issea tunjukkan pada usia mereka. Dia tahu bahwa Akademi Issea tidak akan membiarkan segalanya berjalan dengan mudah. Baik, Wu Zhangkong tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri, tetapi matanya sekarang berkilau dengan warna biru tua. Dia mengambil langkah ke depan dan pedang langit-langitnya muncul di tangannya. 6 cincin jiwa terangkat di bawah kaki, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Jubah putih dan pedang biru, dia sedingin langit beku. Angin mengamuk dan melolong ketika pedangnya menebas ke depan sementara udara dingin yang tersisa di udara dingin menyatu di tubuhnya. Gerakannya tampak lembut tetapi dalam sekejap itu, Forest of Ice di sekitarnya hancur menjadi bubuk halus. Dia mengarahkan Skyfrost Sword ke depan. Cincin jiwa kelimanya menyala,
dan bila biru raksasa muncul di udara. Napas kemudian, 9 pedang melayang di udara dan seluruh stadion tampak mengerang di bawah kekuatannya yang menekan. Bahkan para penonton di tribun bisa merasakan dinginnya pedang raksasa itu. Wajah Zhang Zhenpeng berubah menjadi gambaran syok yang mengerikan saat dia melihat 6 cincin jiwa Wu Zhangkong. Meskipun ia juga memiliki 6 cincin jiwa, keduanya berwarna kuning dan 4 ungu. Dia tidak bisa lebih jelas tentang seberapa lebar jarak antara dirinya dan seorang kaisar jiwa dengan cincin jiwa hitam. 9 pedang tersusun untuk membentuk roda mematikan di udara. Tanpa memberinya waktu untuk berdebat, roda berputar, bertujuan untuk Zhang Zhenpeng. Sementara nasib Tang Wulin dan Gu Yue tidak diketahui, Wu Zhangkong mendapati dirinya bertindak atas amarahnya. Kemarahannya membuatnya lebih tajam dan lebih dingin dari sebelumnya. Suasana di sekitarnya sepertinya membeku. Zhang Zhenpeng benar-benar tidak dapat menjelaskan dirinya di bawah tekanan Wu Zhangkong, jadi dia langsung memanggil jiwa bela dirinya untuk bertahan. Sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya, begitu agung sampai-sampai napas seseorang. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengeluarkan bola cahaya dan cahaya yang menerpa deretan roda pedang yang berputar ke arahnya. Bang! Meskipun mereka berdua kaisar jiwa, bentrokan pertama ini memberitahu perbedaan di antara mereka. Sebuah ledakan dahsyat bergema saat bola kilat menyebar dan 9 pedang terus berlanjut seolah-olah tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka mencapai Zhang Zhenpeng dalam sekejap mata. Zhang Zhenpeng tahu bahwa dia lebih lemah dari lawannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa jurang akan begitu lebar. Teriakan ledakan terdengar saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa kelima dan burung petir terbang keluar untuk memenuhi roda es. Jiwa bela dirinya adalah Peng Guntur dan pasti dianggap kuat. Sayangnya, lawannya adalah Wu Zhangkong dari surga yang membeku. Ini adalah Wu Zhangkong yang marah. Di luar panggung, dalam kilasan perak lainnya, Gu Yue muncul dengan Tang Wulin di lengannya. Tubuhnya penuh lubang, paling terkonsentrasi di sekitar tubuh bagian atas dan paha kanannya. Bagi orang biasa, luka-luka ini jelas berakibat fatal. Gu Yue mengertakkan giginya saat dia erat memeluk Tang Wulin. Cahaya kemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan membungkus mereka berdua. Beberapa saat kemudian dengan cepat berubah menjadi kepompong cahaya, memotong mereka dari dunia luar. Bab 226 kuat. Raungan drakonik meledak di udara. Saat burung kilat bertemu dengan roda pedang, bentuk naga biru terwujud. Sosoknya melengkapi sosok burung petir biru ketika keduanya beraksi di konser. Long Huantian tiba di sisi Zhang Zhenpeng. Meskipun keduanya saingan, mereka masih berteman lama. Wajar untuk saling membantu di saat krisis. Selama acara, alarm yang menusuk telinga menggelegar melalui latar belakang. Mempertimbangkan skala dari turnamen aliansi Skycea, hanya sedikit yang berani menyebabkan keributan dan mengadu domba seluruh aliansi Skycea. 9 bom bergemuruh secara berurutan, masing-masing diikuti oleh gelombang beku yang menyebar ke keempat sudut stadion. Penonton yang tersisa menggigil kedinginan ini. Untuk beberapa saat, kilau aneh mencengkeram langit, energi unsur berfluktuasi kacau di stadion. Sangat kuat, semua penonton tercengang ketika mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Ini adalah bentrokan antara 3 pembangkit tenaga listrik, masing-masing dengan 6 cincin. Menyebutnya, luar biasa, akan meremehkan. Wu Zhangkong berdiri dengan tabah saat dia mengamati bentrokan di depannya dengan mata tenang. Dia tidak tergerak ketika gelombang elemental mengirim jubahnya mengepul. Long Huantian dan Zhang Zhenpeng mundur 10 langkah, ekspresi mereka sama gelapnya seperti langit yang berangin. Sementara yang pertama agak pucat, jejak darah mengecat mulut yang terakhir menjadi merah. Long Huantian meraung dengan marah, dari mana Anda berasal? Beraninya kau menyebabkan masalah di turnamen Skycea Alliance. Petik 2, Wu Zhangkong menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya cukup dingin untuk membeku. Pedang Skyfrost bersinar cemerlang di tangannya sementara aura ganas meledak dari wujudnya. Keenam cincin jiwanya menyala. Meskipun 3 master jiwa masing-masing memiliki 6 cincin, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng merasa ditekan dengan Wu Zhangkong menghadap ke mereka. Tubuh mereka menegang, sirkulasi kekuatan jiwa mereka menjadi tidak menentu. Keduanya diliputi ketakutan. Wu Zhangkong belum melanggar umur 30 tahun, namun dia memiliki 2 cincin jiwa hitam. Ekspresi mereka memburuk saat berpikir untuk melawannya. 2 orang telah memperhatikan pertandingan ini sejak awal, Su Lizi dan Ye Xinglan. Suara Su Lizi bergetar karena kecemasan.
Tang Wulin seharusnya baik-baik saja, kan? Ya, dia baik-baik saja. Kaksis Xinglan, dia baik-baik saja, kan? Petik 2. Mata Ye Xinglan redup. Dia datang untuk menonton pertandingan kelas 0 hari ini untuk mencari tahu Gu Yue sebagai persiapan untuk pertempuran yang dijanjikan. Lagi pula, hanya dengan mengetahui baik diri sendiri maupun musuh, seseorang bisa muncul sebagai pemenang. Namun, dia tidak pernah menduga pertempuran akan berlangsung seperti ini. Sebagai penonton, dia bisa melihat Tang Wulin melindungi Gu Yue di saat-saat terakhir hutan es, dengan tubuhnya sendiri. Dia tidak pernah melepaskannya bahkan ketika cabang menembusnya. Adegan itu menyentuh hatinya. Mereka adalah anak laki-laki dan perempuan muda, jadi tindakan murni seperti itu pada masa krisis membuatnya mudah bergerak. Pada saat itu, semua dendamnya terhadap Tang Wulin dikalahkan, posisinya meningkat dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengorbankan begitu banyak untuk orang lain. Tubuhnya penuh lubang. Semua luka itu bisa berakibat fatal. Dia juga terluka parah dalam pertempuran kami beberapa hari yang lalu. Mungkin dia, Ye Xinglan tidak menjawab Su Lixi. Dia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Dia menghela nafas dalam hatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pria dengan pedang biru itu harus menjadi gurunya. Wu Zhangkong tidak menekan serangannya. Sambil memanfaatkan auranya yang dominan untuk menahan Long Huantian dan Zhang Zhenpeng, ia turun ke sisi Tang Wulin dan Gu Yue. Dia memeriksa keadaan mereka, kerutan segera melintasi wajahnya. Kehidupan terpancar dari kepompong emas. Dia tidak bisa menentukan apa yang terjadi di dalam, tetapi Wu Zhangkong dapat merasakan dua kekuatan hidup, bukti bahwa keduanya selamat dengan bijaksana. Tiba-tiba, sosok raksasa turun dari langit. Setelah melihat angka-angka ini, Long Huantian menghembuskan napas lega. Xie menatap pendatang baru, kejutan menyebar perlahan di wajahnya. Skuadron yang terdiri dari 20 Mesya, masing-masing setinggi 10 meter, muncul. Mesya utama dicat ungu agung, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Di posteriornya mengikuti 4 Mesya kuning, dengan 15 putih mengikuti di belakang mereka. Terlepas dari ukuran yang sama dari semua Mesya, fluktuasi energi yang mereka keluarkan adalah skala yang sama sekali berbeda. Kekuatan gabungan dari Mesya-Mesya di bagian belakang tidak bisa menahan lilin pada kekuatan ungu. Mesya diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti cincin jiwa dan jiwa roh. Mesya putih adalah yang paling dasar. Dengan demikian, mereka digunakan untuk pelatihan. Mereka memiliki kemampuan gerakan terbatas ditambah dengan kolam energi minimal, sehingga menimbulkan waktu operasi yang singkat. Selain itu, mereka tidak dapat dioperasikan dengan kekuatan jiwa atau jiwa roh, dan dikendalikan secara manual. Unit-unit ini memenuhi jajaran penjaga kota. Mereka sangat penting untuk menjaga ketertiban umum dan bahkan orang awam pun bisa menanganinya. Model standar militer adalah Mesya kuning. Mobilitasnya melampaui model putih dan memiliki kolam energi yang layak untuk beroperasi. Itu bisa berjalan pada energi dan kekuatan jiwa, dengan opsi untuk memanfaatkan jiwa roh. Seperti Mesya putih, mereka juga dikendalikan secara manual. Di dekat puncak hierarki adalah Mesya ungu berkinerja tinggi dan custom. Ini dirancang dan dibuat dengan jiwa bela diri pilot masa depan dalam pikiran. Karena itu, mobilitasnya luar biasa, Mesya lebih selaras dengan pilotnya. Pada tingkat ini, perpaduan antara Mesya dan jiwa bela diri semakin dalam. Karena alasan ini, model ini dikenal sebagai Mesya pribadi. Yang sedang berkata, bahkan pada tingkat ini, mereka dioperasikan secara manual. Mesya hitam juga disebut Mesya super dan berada di liga mereka sendiri. Mereka terbuat dari bahan khusus, memiliki desain yang unik, dan dibuat melalui metode yang sulit. Pada tingkat ini, perpaduan antara roh-roh dan Mesya itu sempurna, integrasi seperti itu menciptakan ilusi seolah-olah Mesya adalah perpanjangan dari tubuh seseorang. Setiap Mesya super dipasangkan dengan pilot tunggal. Jika pilot mati, maka Mesya akan selamanya tidak beroperasi. Untuk mengemudikan Mesya super, seseorang harus setidaknya seorang kaisar jiwa. Kekuatan spiritual mereka juga harus di ranah laut spirit. Mesya ini dapat dikendalikan oleh pikiran sampai batas tertentu, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak keterampilan untuk beroperasi. Akhirnya, Mesya merah adalah krim tanaman, dianggap berada di tingkat surgawi. Untuk penciptaannya yang sukses, Mesya ini harus dibuat secara pribadi. Selain menggunakan bahan kelas atas yang ditempa oleh pandai besi tingkat pertama,
esensi dan jiwa bela diri seseorang harus menyatu dengan bahan dengan sempurna. Hasilnya adalah keberadaan yang bisa dianggap satu hal, hidup. Mesya hanya bisa dinilai pada tingkat surgawi jika memiliki tingkat perasaan. Dengan mesin yang saleh, roh-roh bisa larut ke dalamnya secara praktis. Hanya dengan mesya merah yang bisa pilot mesya bertarung dengan persyaratan yang sama dengan Master Armor tempur. Namun, menciptakan mesya merah sama sulitnya dengan membuat armor pertempuran. Dengan demikian, mesya merah lebih jarang daripada Master Armor tempur. Tentu saja, ketika menghadapi Master Armor pertempuran yang kuat, bahkan mesya merah tidak bisa menutup celahnya. 20 mesya mengelilingi Wu Zhangkong. Semua mesya putih dilengkapi dengan meriam jiwa sepanjang 3 meter, diarahkan tepat ke tubuhnya. Mesya ungu terbang ke arahnya. Selain mencocokkan jiwa kaisar dalam kekuatan tempur, mesya ungu juga memiliki cadangan energi yang lebih besar. Salah satu mesin ini lebih dari cukup untuk menekan seorang kaisar jiwa. Melihat kedatangan mesya-mesya ini, Long Huantian yakin bahwa situasi akan dikendalikan. Namun, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Shen Yi, yang telah tiba tetapi memilih untuk tidak naik panggung, adalah contoh utama. Bab 227 Sky Ice Battle Armor. Menatap Wu Zhangkong yang melayang, Shen Yi tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mereka bodoh. Sekarang mereka hanya memprovokasi dia. Tidakkah mereka tahu bahwa semakin tenang seseorang, semakin besar amarah mereka yang menakutkan? Pada saat itu, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya, menyapu matanya ke Skyfrost Sword ketika dia mengucapkan dua kata. Langit, es. Mendengar dua kata itu, Shen Yi gemetar bahkan ketika matanya melebar. Namun, di kedalaman hijau mereka memicu jejak kegembiraan. Sudah lama sejak dia terakhir kali melihat Wu Zhangkong, dan bahkan lebih lama sejak dia menyaksikan Sky Ice. Sebuah sinar terang menyelimuti tubuh Wu Zhangkong saat Skyfrost Sword-nya juga menyala dengan cahaya yang cemerlang dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi pilot mesya di sekitarnya berubah ketika mereka melihat target mereka lenyap. Dia ada di sana, teriak seseorang, dan mereka semua melihat ke langit. Sekarang ini dia yang asli. Langit es Wu Zhangkong sudah kembali. Battle Armor, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng berteriak serempak. Pada realisasi ini, mekanisme yang akan menyerang tiba-tiba membeku. Beberapa dari mesya putih yang lebih rendah bahkan mulai meletakkan meriam mereka. Seorang Master Armor tempur, dia sebenarnya adalah Master Armor tempur. Jika Tang Wulin sadar saat itu, dia pasti akan menjadi orang yang paling bersemangat di sekitar. Dia selalu mendambakan untuk melihat baju perang pertempuran beraksi. Saat Wu Zhangkong mengarahkan pedangnya ke bawah, auranya terus melonjak dengan kekuatan. Sudah berabad-abad sejak dia terakhir mengucapkan dua kata, Ice Sky, rasa pahit meletus dari kedalaman mata birunya yang dalam. Sama seperti mesya, armor tempur memiliki peringkat mereka sendiri. Namun, sistem peringkat khusus ini aneh. Pada intinya, baju zirah pertempuran mirip dengan mesya super. Ini karena keduanya ditempa secara pribadi oleh seorang master jiwa dan bertindak sebagai perpanjangan dari dan menjadi komponen utama dari kekuatan pengguna. Seorang master armor perang akan memiliki peringkat 20 jiwa lebih kuat daripada setiap guru jiwa dengan peringkat kekuatan jiwa yang sama. Jika seorang master jiwa memiliki 5 cincin dan dilengkapi armor perang satu kata, kekuatannya akan setara dengan seorang master jiwa 7 cincin. Seorang master armor tempur dua kata bisa menyamai seorang master jiwa dengan 8 cincin, dan sebagainya. Armor perang dibagi menjadi 4 level. Dengan setiap peningkatan level, kata lain akan ditambahkan ke nama armor perang. Armor perang satu kata, setiap bagian armor dibuat dari ribuan logam olahan dan membutuhkan 5 cincin minimum untuk digunakan. Armor perang dua kata, setiap bagian armor dibuat dari logam halus dan membutuhkan 6 cincin minimum untuk digunakan. Armor perang tiga kata, setiap bagian dari armor dibuat dari logam halus dan membutuhkan 7 cincin minimum untuk digunakan. Armor perang 4 kata, setiap bagian armor terbuat dari logam halus surgawi dan membutuhkan 9 cincin minimum untuk digunakan. Ketika Wu Zhangkong adalah Master Armor Butler 1 kata, ia menamai armor perangnya S. Itu kebiasaan untuk menambahkan nama baju perang seseorang ke milik sendiri. Oleh karena itu, ia dipanggil Ice Wu Zhangkong di dunia penguasa jiwa pada periode hidupnya. Kemudian, dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk meningkatkan armor perangnya menjadi 2 kata. Setelah keberhasilannya,
dia menjahit kata Sky dari Skyfrost Sword-nya, mengubah nama armor pertempurannya menjadi Sky Ice. Dengan demikian, ia menjadi Ice Sky Wu Zhangkong. Sky berasal dari Skyfrost Sword-nya sedangkan Ice berasal dari nama kekasihnya. Dia tidak menggunakan baju perangnya dengan ringan, dia takut kerinduan intens untuknya yang akan datang bersamanya. Meskipun dia ingin mengikutinya ke kehidupan berikutnya, dia tidak bisa sampai dia memenuhi janji mereka. Master Baju Zirah Pertempuran memegang posisi tertinggi di seluruh benua. Bahkan pejabat pemerintah akan menarik diri dari perselisihan yang melibatkan salah satu dari mereka. Pada akhirnya, mereka akan dipaksa untuk memanggil Master Armor Tempur lain yang selaras dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Memang, hanya Master Armor Tempur yang bisa menghadapi Master Armor Pertempuran lainnya. Di Douluo Benua, mereka adalah yang paling agung dari keberadaan. Alasan Shrek Academy masih memegang begitu banyak kekuatan dan pengaruh adalah justru karena ia memiliki kekuatan Master Armor Pertempuran terkuat. Pilot Mesya tidak bisa berharap untuk membandingkannya dengan mereka. Bahkan jika ada Mesya hitam yang jarang terlihat, pilotnya masih akan memperlakukan Wu Zhangkong dengan sangat hormat. Sekarang dilengkapi dengan Sky Ice, kekuatan Wu Zhangkong melonjak untuk menyamai para ahli 8 cincin. Kamu telah menyakiti muridku. Jika dia menderita luka yang berkepanjangan, maka kamu akan membayar dengan nyawamu. Suara dingin Wu Zhangkong tenang, tetapi setiap kata jelas bagi semua orang yang hadir. Dia mengarahkan tatapan dominan pada Zhang Zhenpeng. Sasarannya bukan dua saudara perempuan Zhou, mereka adalah anak-anak. Tidak, memberi makan tanpa mengajar adalah kesalahan ayah, mengajar tanpa keras adalah kemalasan guru. Yang dia jijik adalah guru mereka. Ketika Zhang Zhenpeng menanyainya dengan cara meremehkan itu, amarahnya telah mengipasi seperti nyala api yang naik. Zhang Zhenpeng memucat di depan Wu Zhangkong. Seorang Master Armor Pertempuran dua kata. Dia sebenarnya adalah Master Armor Pertempuran dua kata. Mengabaikan Zhang Zhenpeng, tidak ada satu orang pun di kota Sealan yang berani menyinggung seseorang dengan status seperti ini. Master Armor Pertempuran adalah yang paling kuat dan tak tergoyahkan dari Master Jiwa. Dibandingkan dengan membangun sebuah Mesya, itu 10 kali lebih sulit untuk membuat armor perang dari tingkat yang sama. Mengingat betapa muda Wu Zhangkong, dan fakta bahwa dia sudah menjadi Master Armor Pertempuran dua kata, prospeknya tidak terbatas. Mungkin suatu hari dia akan berdiri di puncak benua. Getaran tiba-tiba mengalir di tubuh Wu Zhangkong. Pedangnya mulai berdengung ketika armor tempurnya meledak dengan cahaya keperakan secara tiba-tiba. Itu menyilaukan bahkan di siang hari yang cerah. Semua Mesya melakukan manuver bertahan sementara Long Huantian dan Zhang Zhenpeng benar-benar kewalahan. Apakah dia benar-benar menyerang? Dalam sekejap mata, Shen Yi naik ke langit. Gelombang Viridian mengalir di sekitarnya sementara helai rambut putih melayang di belakang. Aliran udara hijau segera berubah menjadi simbol-simbol yang membentuk tubuhnya, lalu bermetamorfosis menjadi lampu-lampu yang serupa dengan yang menutupi Wu Zhangkong. Satu-satunya perbedaan adalah warna mereka, titik-titik cahaya ini berwarna hijau. Sebuah lingkaran cahaya zamrud berputar di sekeliling tubuhnya, seperti pohon anggur memanjat sebuah tiang. Napas kemudian, dia dibalut baju besi hijau dengan highlight viridian. Itu adalah baju perang pertempuran lain. Ada perbedaan yang jelas antara kedua armor pertempuran. Di mana Wu Zhangkong ramping, miliknya tertanam dengan daun yang berputar ke arah luar. Fold baju perang Wu Zhangkong pendek tapi rok Shen Yi mencapai melewati pahanya. Itu memancarkan daya pikat yang lebih feminin. Di tangannya duduk sebuah cambuk lumut. Sebuah manik zamrud yang penuh dengan vitalitas tertanam di ujungnya. Seluruh set baju besi bernafas dengan kehidupan, menghilangkan rasa dingin di stadion langsung. Zhangkong, berhenti. Shen Yi memesan. Terlepas dari kenyataan bahwa Tuan Baju Perang adalah keberadaan tertinggi, mereka masih memiliki hierarki mereka sendiri. Seseorang akan disiplin jika salah. Dalam beberapa aspek, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula batasannya. Bab 228 maju ke jiwa Sage. Shen Yi hendak menahan Wu Zhangkong, tetapi setelah menyadari sesuatu, dia berhenti di udara. Dia mengulurkan tangannya, melepaskan aura tirani yang membuat semua pilot Mesya dan Master Jiwa saat ini tidak bergerak. Saat halasi perak di sekitar Wu Zhangkong menyusut ke dalam tubuhnya, sebuah cincin jiwa hitam muncul di bawahnya. Itu berkembang, melebur dengan cepat dengan armor tempurnya. Ekspresi ketidakberdayaan melintasi wajahnya. Dia kehilangan kata-kata.
Saya tidak percaya pria ini. Dia tiba-tiba saja mengalami terobosan. Wu Zhangkong bukan lagi seorang kaisar jiwa, tetapi seorang jiwa sage. Selamat, Zhangkong. Shen Yi terbang ke sisinya membawa kata-kata yang tulus ini. Terlepas dari terobosannya, ia mengenakan ekspresi tanpa sukacita. Pada saat itu, dia memperhatikan bahwa kepulan cahaya keemasan, yang membungkus kedua muridnya, sedang meredup. Dia jatuh dalam sekejap, mendarat tepat di samping mereka. Akhirnya, bentuk keduanya menjadi jelas. Gu Yue duduk di tanah, mata tertutup dan berwajah pucat seolah dia kehabisan darah. Hanya bisikan-bisikan kehidupan yang paling sederhana yang melekat padanya. Tang Wulin masih basah oleh darah, tetapi luka besar yang menyelimutinya seperti selimut yang mengerikan sudah sembuh. Sementara napas dan nadinya lemah, mereka berdua bertahan dengan kecepatan yang stabil. Wow, bocah-bocah ini benar-benar tahu bagaimana cara mengejutkan orang. Shen Yi bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangan, tubuhnya menyala dengan cahaya hijau. Dua lampu yang menyerupai tanaman berdaun terbang ke arah Tang Wulin dan Gu Yue, bergabung dengan anak-anak. Ketegangan Wu Zhangkong mereda begitu dia melihat bahwa kedua muridnya baik-baik saja. Memiringkan kepalanya, dia bertemu dengan tatapan Shen Yi. Anda berspesialisasi dalam perawatan, bagaimana mereka sekarang? Petik 2. Dia mengarahkan tatapan aneh padanya. Bocah itu terluka parah dan organnya dihancurkan, cedera fatal bagi orang biasa. Tapi seperti yang Anda lihat, hatinya tidak tersentuh. Namun, ia mengambil beban penuh dari keterampilan fusi jiwa dan harus mati sekarang. Entah bagaimana, dia masih berpegang teguh pada kehidupan. Itu hal pertama yang saya tidak bisa mengerti. Berikutnya adalah gadis ini. Dia benar-benar berani, dia menggunakan cahaya hidupnya untuk menyembuhkannya. Bagaimanapun, cahaya adalah elemen yang paling murni dan paling cerah. Itu dipenuhi dengan kehidupan pada intinya. Sumber vitalitas terbesar yang dapat dimanfaatkan seseorang adalah cahaya hidup seseorang, dan gadis ini telah mengumpulkan miliknya. Dia menyalakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan bocah itu. Luka dan organnya yang rusak sudah dipulihkan. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan nama Shrek dengan membesarkan monster kecil ini. Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Katakan saja padaku, apakah ini akan mempengaruhi mereka di masa depan? Shen Yi berkata, saya tidak tahu. Saya harus memeriksanya setelah mereka pulih sepenuhnya. Karena mereka terlalu memaksakan diri, itu akan memakan waktu. Bagaimana dengan ini, aku akan kembali bersamamu dan merawat kedua anak ini sampai mereka sembuh. Petik 2. Terima kasih. Wu Zhangkong mengangguk penuh penghargaan. Dia mengambil Tang Wulin ke dalam pelukannya, memperlakukannya sebagai benda yang rapuh. Lapisan cahaya biru memancar dari armor pertempuran Sky Ice-nya, melindungi mereka dari dunia luar. Setelah memberi isyarat dengan kepalanya pada Xie Xie dan Su Xiaoyan, dia pergi dengan langkah besar. Shen Yi mengambil Gu Yue dan mengikuti. Saat mereka keluar dari stadion, mereka tidak memedulikan penonton atau dua presiden akademi, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng. Meski begitu, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Jauh dari arena, Mu Chen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, awan gelap praktis melengkapi citranya. Duan Xuan berdiri di sisinya. Mempertimbangkan statusnya sebagai presiden Asosiasi Pandai Besi Issea, dia seharusnya tidak muncul. Tempatnya ada di dalam kotak bersama Duan Xuan. Namun, ketika dia melihat Tang Wulin menerima luka yang sangat menyedihkan, rasanya seperti belati menusuk ke dalam hatinya. Jiwa bela dirinya tidak unggul dalam kecepatan dan karena itu, ia telah tertinggal di belakang Wu Zhangkong. Duan Xuan telah menahannya, memperingatkannya untuk tidak bertindak secara impulsif. Segera setelah itu, Wu Zhangkong menunjukkan kekuatan salehnya untuk kesenangan Mu Chen. Ini juga pertama kalinya dia melihat betapa hebatnya guru-guru jiwa Tang Wulin. Meskipun Mu Chen kuat dalam haknya sendiri, dia tidak berharap guru sekolah sederhana ini melebihi dirinya. Dengan penampilan Wu Zhangkong, Mu Chen tidak lagi merasa perlu untuk bertindak. Benar saja, Wu Zhangkong mengungkapkan baju perangnya, menekan semua orang dengan kekuatan yang tidak tercemar. Pada akhirnya, ancaman kekuatannya sudah cukup, dan ia pergi dengan Tang Wulin di tangannya seolah-olah sedang berjalan-jalan. Dari tampilan seperti itu, Mu Chen tahu bahwa keselamatan Tang Wulin terjaga. Guru, mari kita lihat, kata Mu Chen. Mata Duan Xuan tidak meninggalkan Shen Yi saat dia berkata, tidak peduli apa situasinya, jangan bertindak terburu-buru.
Anak itu harus relatif baik, kalau tidak mungkin Master Armor Tempur akan meninggalkan hal-hal seperti ini. Muridmu sungguh hebat. Dia sebenarnya memiliki master baju tempur untuk seorang guru. Petik 2. Mu Chen tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya aku melihat gurunya juga. Saya tidak berharap itu akan dalam keadaan seperti itu. Saya harap tidak ada yang cedera permanen. Petik 2. Desahan keluar dari bibir Duan Xuan. Cepat pergi. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Petik 2. Tang Wulin merasa seolah-olah tidur nyenyak, memanggilnya, menggoda dia untuk berbaring di pelukannya. Sadar kembali, dia membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Gu Yue yang dilanda air mata. Setelah itu, cahaya keemasan yang tak terbatas menyelimutinya seperti kepompong. Tubuhnya masih terasa dingin dan mati rasa setelah tertusuk oleh banyak es. Dinginnya hampir membekukan darahnya. Satu-satunya hal yang berdiri di antara dia dan kematian adalah jantungnya yang berdenyut. Melindungi Gu Yue dengan tubuhnya adalah insting. Terlepas dari itu, selama acara itu pikirannya telah beroperasi dengan kecepatan maksimal. Dia telah mengaktifkan Purple Demon Eyes, nyaris tidak bisa menghindari es yang masuk menusuk hatinya. Mati rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya memungkinkannya untuk mengabaikan kerusakan yang dideritanya. Namun, dia telah merasakan hidupnya lenyap, pikirannya menjadi redup. Dibungkus dalam dunia emas itu, hawa dingin surut sedikit demi sedikit, digantikan dengan kehangatan yang menyenangkan. Terselubung dalam perasaan nyaman ini, ia kehilangan kesadaran. Sudah 3 hari penuh. Wu Zhangkong duduk di samping tempat tidur, memperhatikan kedua muridnya yang sedang tidur. Keduanya belum bangun dan tidur nyenyak sepanjang waktu. Meskipun kulit mereka masih pucat, pernapasan dan detak jantung mereka meningkat. Shen Yi memutuskan bahwa tidak akan ada efek yang bertahan lama dan membersihkannya untuk pemulihan alami. Setelah itu, dia pergi. Masih banyak hal yang harus dihadiri di Shrek Academy. Menahan begitu lama sudah mendorong batas. Menurut Shen Yi, kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin sangat luar biasa. Meskipun menerima luka-luka serius seperti itu, jeroan yang rusak disembuhkan dengan cahaya penyembuhan seumur hidup. Dia sekarang bisa menyerahkannya ke tubuhnya untuk melakukan sisanya. Bertahan pasti untuknya, karena itu, tidak diketahui apakah kultivasinya akan terpengaruh. Hanya waktu yang tahu. Wu Zhangkong, bagaimanapun, percaya diri pada muridnya. Dia masih ingat akar kemampuan penyembuhan Tang Wulin yang tak terduga, garis keturunannya. Bab 229 Waktu Lalat. Meskipun pemerintah Skysail Alliance tidak menyelidiki insiden sebelumnya, mereka juga menahan diri untuk tidak meminta maaf. Semuanya tersapu di bawah permadani. Dengan 2 anggota utamanya dilumpuhkan, kelas 0 tidak bisa lagi bersaing di turnamen. Wu Zhangkong dibangunkan oleh erangan pelan. Dia menoleh ke sumber kebisingan tanpa berhenti berdetak. Gu Yue berjuang untuk membuka matanya. Wulin, kata pertama yang keluar dari bibirnya adalah namanya, meski dengan nada lemah. Wu Zhangkong bergegas ke sampingnya dan menjepit pembuluh darah di pergelangan tangan Tang Wulin. Dia baik-baik saja. Dia tepat di sampingmu. Kau masih lemah sekarang. Istirahat saja. Guru Wu berhasil memaksa membuka kelopak matanya. Gu Yue mengarahkan pandangannya ke Wu Zhangkong. Matanya merah karena khawatir. Dia menoleh ke samping untuk memeriksa Tang Wulin. Tang Wulin tidur seperti bayi, bebas dari sedikit pun rasa sakit. Dia lelah. Gumam Gu Yue pada dirinya sendiri saat dia menyerah pada panggilan tidur. Wu Zhangkong menatap keduanya dengan tatapan kosong, alisnya sedikit berkerut. Kata-kata Gu Yue telah menggerakkan pikirannya. Sejak dia mengambil Tang Wulin sebagai murid, dia tersadar bahwa murid ini adalah yang paling pekerja keras di kelompok itu. Wu Zhangkong sering melihatnya jogging saat fajar menyingsing, bahkan sebelum ayam berkokok. Terlepas dari beban dan ketekunannya terhadap kultivasi, tidak sekalipun Tang Wulin mengeluh. Kembali ke platform kenaikan roh, kesalahan penilaiannya hampir memicu penyimpangan kultivasi. Lalu ada turnamen dari beberapa hari yang lalu ketika dia terluka parah tetapi pulih dalam 1 hari. Dia kemudian menangani tantangan lain yang membuatnya dalam kondisi saat ini. Aku terlalu menuntut dia. Dia juga terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia sangat menyadari betapa banyak bakat yang dia miliki dibandingkan dengan Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan. Inilah yang mendorongnya maju, inilah mengapa dia menginvestasikan upaya 2 kali lebih banyak dari gabungan semuanya. Dia lelah baik tubuh maupun pikirannya.
Saya telah mengabaikan itu. Wu Zhangkong berdiri dan berjalan ke tempat tidur Tang Wulin. Mungkin beberapa penyesuaian sedang dilakukan. Paling tidak, saya harus membuat beberapa revisi jangka pendek. Lagi pula mereka masih anak-anak. Mu Chen telah melakukan kunjungan 3 hari sebelumnya dengan tujuan mengkonfirmasi keadaan Tang Wulin. Hanya setelah memastikan kesehatannya, dia berbalik ke kota Issea. Tindakan Mu Chen membuat Wu Zhangkong mengambil keputusan. Wulin tidak bisa terus seperti ini. Saya harus membicarakan masa depannya dengan presiden ini. Betapapun mengejutkannya para master baju perang yang muncul di turnamen itu, pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah episode kecil. Tanpa tindak lanjut apapun, berita hangat ini berlalu dengan cepat. Dengan demikian, tampilan mempesona kelas 0 seperti bunga dari kaktus yang mekar di malam hari, kelopaknya layu sebelum fajar. Karena hasil luar biasa mereka di paruh pertama turnamen round robin, mereka menembus 16 besar. Namun, sejauh itu yang bisa mereka lakukan, bukan seolah-olah mereka dapat terus berpartisipasi. Ketika Long Huantian dan Zhang Zhenpeng mendesak untuk informasi lebih lanjut tentang kelas 0, Akademi Issea telah menutup semua informasi yang relevan, membuat keduanya tidak tahu apa-apa. Kelas 0 telah menghilang, tidak hanya dari turnamen, tapi juga dari Akademi Issea sendiri. Tidak ada siswa di sana yang pernah mendengar atau melihat mereka lagi. 3 tahun kemudian di Issea City, di Issea Seoul Technology Park. Dua sosok melewati taman berdampingan, tidak sedikit pun tidak yakin dengan jalan menuju tujuan mereka. Setelah sosok di sebelah kiri memastikan bahwa mereka tidak sedang dilacak, dia mempercepat langkahnya dan kabur. Pemuda lainnya meningkatkan kecepatannya untuk mengikuti. Brengsek, jika ini terus berlanjut, saya tidak akan tahu apakah Anda atau saya yang merupakan master jiwa tipe ketangkasan di sini. Bisakah kamu melambat sedikit? Pemuda di sebelah kanan berkata tanpa daya. Sementara mereka tampak berusia 14 tahun, mereka menjulang tinggi di atas rekan-rekan mereka. Mereka berdua memiliki tinggi di atas 170 cm, tubuh mereka kencang dan proporsional. Otot ramping beriak saat mereka berlari, samar terlihat di bawah pakaian mereka. Meski bergerak cepat, ekspresi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka tidak punya masalah mempertahankan kecepatan ini. Remaja di sebelah kiri tersenyum. Tentu saja kamu unggul dalam sprint eksplosif, tapi kamu tidak bagus dalam jarak jauh. Bagaimana saya tidak baik? Yang di sebelah kanan tidak puas. Rekannya tertawa. Kalau begitu mari kita adakan kontes nanti. Kami akan lari dari Issea City sampai ke Skycea City. Bagaimana? Ditolak. Dia tidak ragu-ragu dalam jawabannya. Aku tidak cukup bosan untuk melakukan itu. Jadi ku dengar kamu punya poin kontribusi yang cukup sekarang. Itu terlalu mudah. Saya sudah cukup sekarang, kata pemuda di sebelah kiri, melambaikan tangannya dengan acuh. Keduanya terus berlari lebih jauh ke dalam taman, dan segera tiba di depan sebuah bangunan berwarna kobalt. Bagian luarnya berperilaku seperti lensa, seolah-olah panel kaca dipasang khusus untuk efek ini. Lensa membiaskan cahaya untuk menghasilkan pemandangan yang luar biasa indah. Cahaya dibiaskan pada setiap sudut dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan tampilan baru dengan setiap sedikit penyesuaian. Pintunya, yang terbuat dari bahan serupa, tidak dijaga. Keduanya meletakkan tangan kanan mereka di atasnya. Cahaya biru memindai tangan mereka saat suara malas terdengar. Ulin kecil Issea, Xie kecil Issea. Kalian berdua benar-benar pekerja keras. Anda di sini lagi. Masuklah. Kedua pemuda itu tepatnya adalah Tang Wulin dan Xie. Dalam 3 tahun terakhir, mereka telah matang secara substansial. Tidak hanya mereka tumbuh lebih tinggi, bahu mereka sekarang juga lebih lebar. Mata Tang Wulin sebesar biasanya, yang, bersama dengan tinggi badannya yang bertambah, berfungsi untuk menonjolkan penampilannya yang sudah tampan. Sebenarnya, Xie sendiri tidak terlalu kekurangan dalam hal penampilan. Setelah bertahun-tahun menjalin keintiman dengan Tang Wulin, dia tidak lagi bersikap dingin dan sekarang tampak seperti remaja nakal. Memang, dia kurang menarik dibandingkan Tang Wulin, dan matanya tidak sebesar itu, tetapi tatapannya hidup dan penuh energi. Halo Paman Cao, Tang Wulin dan Xie menyapa dengan hormat sebelum masuk. Tidak diragukan lagi, ini adalah cabang sekte Tang Kota Issea. Mereka melewati lorong logam yang familiar, melompat ke lift khusus, dan segera tiba di depan ruangan tertentu. Sekali lagi, layar besar muncul di hadapan mereka untuk memindai sidik jari mereka. Mata menyala-nyala,
Tang Wulin meletakkan telapak tangannya di layar. Sebuah suara elektronik berkata, memverifikasi identitas. Layar berkedip dengan deretan data yang berkaitan dengan Tang Wulin. Identitas dikonfirmasi, murid sekte luar Tang Wulin. 13 tahun, 5 bulan, dan 6 hari. Total poin kontribusi, 14.670. Poin kontribusi yang tersedia, 7.863. Kelas 4 Asosiasi Sekte Luar. Jiwa bela diri, rumput Blue Silver. Peringkat kekuatan jiwa, 28. Master jiwa tipe kontrol, ahli agung jiwa. Xie mengikuti, meletakkan telapak tangannya di sisi lain layar. Datanya muncul beberapa saat kemudian. Identitas dikonfirmasi, murid sekte luar Xie. 13 tahun, 4 bulan, dan berumur 1 hari. Total poin kontribusi, 1554. Poin kontribusi yang tersedia, 1554. Kelas 3 Asosiasi Sekte Luar. Jiwa bela diri, belati naga ringan, belati naga bayangan. Peringkat kekuatan jiwa, 33. Master jiwa tipe ketangkasan, tetua jiwa. Xie hancur dalam kekalahan ketika dia melihat poin kontribusinya. Jiwa bela diri kembarnya dan cincin jiwa 3 jiwa memungkinkannya untuk hanya tertinggal di belakang Tang Wulin dengan satu kelas. Dia tidak punya cara untuk mencerminkan jumlah poin kontribusi itu. Dia memilih kerajinan mesya sebagai profesi sekundernya dan hanyalah seorang pengrajin mesya tingkat pertama pemula. Ribuan atau lebih poin yang berhasil dia kumpulkan berasal dari kontribusi informasi yang diperoleh dari keluarganya, dari melakukan pekerjaan serabutan, dan dengan mengumpulkan sumber daya untuk sekte, antara lain. Di sisi lain, keseluruhan poin Tang Wulin berasal dari penempaan. Dalam beberapa tahun ini, dia berhasil naik ke puncak peringkat keempat, tidak membiarkan pengekangan kekuatan jiwanya menghalangi dorongannya untuk berlatih pandai besi. Sebaliknya, itu mendorongnya. Dia telah mencapai tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri di masa lalu. Kelas 1000 memurnikan logam apapun yang tersedia baginya sekarang sangat mudah. Dengan mengandalkan level pandai besinya yang tinggi, Tang Wulin memperoleh poin kontribusi yang luar biasa, yang mengarah pada promosinya ke rekanan kelas 4. Sekte Tang terpecah menjadi sekte dalam dan luar. Sekte luar memiliki 9 kelas, semuanya diberi gelar rekan. Sekte dalam dibagi menjadi 5 aula, balai kekuatan, balai kecepatan, balai pertahanan, balai penegakan, dan balai penatua. Selain itu, sekte luar mengambil bentuk perusahaan yang disebut Dazzling Era Tang Sek Corporation. Seorang rekanan kelas 4 kemudian akan setara dengan manajer perusahaan, sementara rekanan kelas 5 akan berperan sebagai direktur departemen. Sekte Tang sangat ketat dalam hal merekrut murid. Setiap kandidat harus memiliki bidang spesialisasi mereka, serta rekomendasi dari rekan sekte luar kelas 6 atau lebih. Seseorang hanya dapat mengikuti ujian masuk setelah memenuhi persyaratan ini. Bab 230 Pertukaran Item Roh. Karena identitas Wu Zhangkong sebagai sage jiwa dan master baju perang dua kata, pintu sekte dalam terbuka untuknya. Sekte batin tidak peduli tentang pengalaman atau asal, hanya kekuatan dan kontribusi yang penting. Begitu seseorang memenuhi kedua persyaratan, seseorang akan dibiarkan masuk ke sekte dalam yang termasyhur. Sekarang dia adalah bagian dari sekte dalam, dia bisa mempelajari sisa seni rahasia sekte Tang dan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya sekte. Mission Tune In, kata Tang Wulin ke layar sebelum mengambil beberapa bongkahan logam dalam sekejap cahaya. Bahan-bahan ini adalah tujuan misinya. Saat ini, ia menerima misi dari Asosiasi Pandai Besi dan Sekte Tang. Tugas-tugas yang diselesaikan untuk asosiasi memberinya uang. Di sisi lain, ia mendapat poin kontribusi dari Sekte Tang. Terlepas dari seni rahasianya, Sekte Tang menawarkan berbagai produk eksklusif untuk sekte tersebut. Untuk produk-produk inilah Tang Wulin bertukar poinnya. 3 potong logam olahan 1000 tingkat pertama, 600 poin. Poin kontribusi yang tersedia, 8.463. Suara elektronik itu mengumumkan total barunya. Mata Tang Wulin berbinar karena kegembiraan ketika dia mengetuk layar beberapa kali, menavigasi ke daftar item roh. Mengabaikan sisa inventaris, dia menggulir ke bawah sampai dia menemukan bahan tertentu yang dia inginkan. 1000 tahun lentendon naga, obat roh legendaris yang dapat memperbaiki fisik master jiwa tanpa efek samping. Kondisi sempurna harga, 3.900 poin kontribusi. Tang Wulin tidak ragu untuk mengetuk tombol beli sebelum melanjutkan pencariannya.
Sesaat kemudian, dia berhenti melihat. Sumandari Naga Laut 1000 tahun, obat roh legendaris yang memurnikan tubuh Master Jiwa dan memperkuat ki dan darah mereka tanpa efek samping. Kondisi sempurna harga, 4.500 poin kontribusi. Bertukar, setelah mengamankan item itu, dia menghela nafas panjang, matanya berkilau seperti gugusan bintang. Selama perjalanannya 3 tahun yang lalu ke kota Heaven Door bersama Wu Zhangkong, ia berhasil membeli buah Dragon Scale yang berumur ribuan tahun. Setelah itu, ia menemukan bahwa tendon naga darat dan naga laut 1000 tahun berada di inventaris Sekte Tang. Setelah menimbun poinnya, dia bisa meletakkan tangannya di atas poin-poin itu. Sekarang, dia hanya membutuhkan Fin Azure Vein 1000 tahun. Karena dia belum berusia 14 tahun, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan item terakhir. Dia yakin bahwa dengan tabungannya, dia dapat memperoleh bahan berharga di lelang atau melalui cara lain tanpa masalah. Begitu saatnya tiba, jiwa bela dirinya akan berkembang lebih jauh. Namun, ia ditinggalkan dengan 603 poin kontribusi menyedihkan setelah menghabiskan uang. Tepat saat Tang Wulin akan keluar, suara elektronik itu berbicara. Tang Wulin, selamat. Anda telah melampaui 15.000 poin kontribusi total dan sekarang akan dipromosikan ke kelas 5. Anda sekarang dapat menikmati lebih banyak manfaat dari Tang Sek dan daftar pertukaran telah diperluas. Petik 2. Kelas 5. Karena dia tidak memiliki jiwa kembar seperti Xie dan juga tidak memiliki lebih dari 2 cincin, dia tidak dipromosikan dalam beberapa saat. Dia tidak pernah berharap untuk mencapai kelas 5 sebelum menerima cincin jiwa ketiganya. Secara alami, Tang Wulin mengerti betapa jarang situasinya. Rekan kelas 5 menikmati hak istimewa yang jauh lebih tinggi daripada rekan kelas 4. Kumpulan misi yang tersedia diperbesar, jumlah seni Tang Sekte saat ini dibuka untuknya meningkat. Secara umum, misi Tang Sek tidak berbahaya, hasilnya hanya beberapa poin kontribusi. Meskipun demikian, nilai tukar barang yang mereka tawarkan mengalahkan pasar dengan pukulan panjang. Tang Wulin telah mengumpulkan kekayaan kecil melalui asosiasi pandai besi dan memperoleh 2 item roh ini berkat usahanya selama 3 tahun terakhir. Ini sudah membuatnya puas. Dia selangkah lagi dari menyelesaikan persiapannya untuk memecahkan segel kedua. Ini adalah kesempatan yang bermanfaat baginya. Kenangan tentang pemeteraian pertamanya masih segar di benaknya. Old Tang memberitahunya bahwa setelah segel kedua, kejutan yang menyenangkan akan menunggunya. Sekarang, dia dengan sepenuh hati dapat menantikannya. Sangat dekat, Xie juga menjalankan misi pengumpulan sumber daya, tetapi menerima 100 poin kontribusi yang remeh. Xiaoyan telah banyak berkultivasi baru-baru ini. Dia bahkan belum melakukan misi, kata Tang Wulin kepada Xie. Su Xiaoyan telah lulus ujian tingkat menengah dan bergabung dengan Tang Sek setahun setelah mereka. Karena sifat khusus staf Starwell-nya, dia telah naik pangkat dengan kecepatan luar biasa, menjadi rekan sekelas 3. Pemerintahan Sekte Tang relatif santai dan tidak memaksa anggota untuk mengambil misi. Misi yang memberikan poin kontribusi terbesar juga yang paling berbahaya. Meski begitu, peraturan Tang Sekte melarang siapapun yang berusia di bawah 16 dari menerima misi yang mengancam jiwa. Itu adalah cara Sekte untuk melindungi anggotanya yang masih muda. Pengabdian Su Xiaoyan baru-baru ini untuk budidaya dipicu oleh peringkat jiwanya, yang melayang di atas peringkat 29. Dia sangat ingin mencapai peringkat 30, tonggak utama bagi para master jiwa. Peristiwa seperti itu tidak terbatas pada mendapatkan cincin jiwa tambahan, seseorang juga bisa bergabung dengan roh-roh kedua, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Apakah kamu akan menerima misi lain? Xie bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bukankah kita akan pergi ke kota Shrek? Ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil misi lain. Saya akan mempertimbangkannya begitu kita kembali. Petik 2. Xie mengedipkan mata. Mungkin kita tidak akan kembali sama sekali. Tang Wulin tersenyum kecut. Itu akan luar biasa. Petik 2. Keduanya meninggalkan Tang Sekte dan berlari kembali ke Akademi Issea. Pada kenyataannya, kelas 0 terus ada sepanjang waktu, hanya tersembunyi dari mata publik. Pertempuran 3 tahun lalu telah membuat nama Wu Zhangkong terkenal, menaungi 4 muridnya yang spektakuler. Dia adalah Master Armor Tempur. Fakta bahwa Akademi Menengah memiliki Master Armor Tempur yang bekerja sebagai guru mengambil alih Sky Sea Alliance. Oleh karena itu, gerombolan siswa mendaftar ke Akademi Issea. Hasil kelas 0 yang loyo tidak diberikan banyak pemikiran rupanya.
Akademi ingin mentransfer lebih banyak siswa ke kelas 0 pada beberapa kesempatan, tetapi Wu Zhangkong menolak dengan keras setiap kali. Bahkan Presiden Akademi, Yu Zhen, tidak bisa membujuknya. Lagi pula, dia adalah Master Armor pertempuran dua kata. Perbedaan status antara keduanya sama besarnya dengan siang dan malam. Yu Zhen sudah sangat senang bahwa Wu Zhangkong setuju untuk terus mengajar. Kantor Presiden Akademi Issea, Guru Wu, apakah Anda yakin tentang ini? Alis Yu Zhen berkerut, ekspresinya suram, dan tatapannya goyah. Wu Zhangkong berkata dengan tenang, dari sudut pandang akademi, membesarkan siswa berprestasi yang mencapai hal-hal besar dan menarik siswa yang lebih berbakat adalah prioritas utama. Kami telah memberi makan 0 kelas selama 3,5 tahun, tidakkah Anda ingin mereka berkontribusi ke akademi? Diakui di tempat itu adalah pencapaian yang jauh lebih baik daripada yang lainnya. Ketika saatnya tiba, akademi dapat mengumumkannya kepada publik. Tentunya banyak yang akan ditarik di sini. Petik 2. Yu Zhen mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu dini? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Shrek Academy hanya mengadakan ujian masuk setiap 3 tahun sekali. Mereka sudah berusia 13 tahun, jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan kehilangan satu-satunya kesempatan mereka. Petik 2. Yu Zhen masih belum bisa menyerah. Tapi bukankah kamu berasal dari Akademi Shrek, Guru Wu? Menurut pendapat saya, Anda harus lebih dari cukup untuk mengajar mereka. Petik 2. Mata Wu Zhangkong menyipit sebelum dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Aku bisa sampai tingkat tertentu, tetapi hanya sejauh itu. Mereka perlu meletakkan dasar yang tepat dalam persiapan untuk masa depan. Petik 2. Jantung Yu Zhen berdetak kencang. Masa depan, Guru Wu, menurut Anda, seberapa tinggi mereka bisa mencapai? Petik 2. Tanpa ragu dalam suaranya, Wu Zhangkong memproklamirkan, pertempuran Armor Master. Gemetar mencengkeram Yu Zhen, tetesan keringat memantul dari masing-masing rambut saat mereka turun ke punggungnya. Dia mengerti berat kata-kata itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berdiri. Baik. Saya hanya meminta satu hal dari Anda saat itu, di masa depan, ketika anak-anak menjadi ahli perang, mintalah mereka mengunjungi kami dan memberi ceramah kepada siswa kami. Petik 2.